Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah disampaikan di awal bahwasanya kita juga dibersamai oleh Profesor Dr. Andes Suyanto MED PhD. Beliau merupakan guru besar teknologi pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat sore Prof. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof sudah hadir di tengah-tengah guru hebat Kabupaten Ngawi ini. Dan sebelum masuk ke sharing dan materi yang disampaikan oleh Prof, izinkan Arsi untuk menyampaikan profil singkat dari Profesor Suyanto. Profesor Dr. Andes Suyanto MED PhD merupakan guru besar dan teknokrat kebangsaan Indonesia. Beliau meraih gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta di tahun 1974. Beliau mendapatkan gelar Magister Education di Boston University, Amerika Serikat di tahun 1981. Dan beliau meraih gelar PhD di Michigan State University di Amerika Serikat. Selain menjabat sebagai rektor di Universitas Negeri Yogyakarta, beliau juga pernah dipercayai sebagai Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah serta PLT Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan di tahun 2019 beliau dilantik menjadi salah seorang anggota Badan Standar Nasional Pendidikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baiklah Profesor, tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan pemaparan dari Prof Yanto mengenai implementasi pendidikan karakter di era digital. Kepada Prof Yanto kami persilakan. Terima kasih saudara-saudara yang saya cintai, para guru. Sebelumnya kami ingin menyapa Bapak Menteri Kominfo dan Bapak Bupati Bulungan, Bapak Bupati Ngawi, dan juga saudara staf ahli advokasi Dr. Himatul Hasanah MP, juga sahabat kami Pak Johan Yoga PhD, sahabat yang sangat setia untuk menyebarkan virus pandemi growth mindset di NKRI ini. Mudah-mudahan semua akan menjadi kenyataan bahwa guru-guru kita semuanya adalah akan menjadi orang yang memiliki growth mindset. Nah, saya diminta untuk menyampaikan mengenai pendidikan karakter, terutama implementasi pendidikan karakter di era digital. Saya sengaja memberitahu kepada guru-guru Ngawi, kita punya website www.suyanto.id. Ini adalah ajang untuk menulis bagi siapa saja, termasuk guru siapapun bisa menulis di situ. Saya juga memiliki YouTube channel suyanto.id yang salah satu programnya adalah menayangkan virus growth mindset bersama Pak Jo. Sudah ada 12 modul dan bisa dilihat di suyanto.id. Di YouTube channel ini saya juga dibantu oleh guru SMP Islam Widodaren, yaitu Mas Heri Teguh Wiono, adalah tim kreatif kita di suyanto.id YouTube channel. Mengapa saya bikin YouTube? Jangan dikira bahwa saya kurang pekerjaan. Ini adalah misi karakter. Karena sekarang ini media sosial itu isinya luar biasa. Predator terhadap pendidikan karakter. Dan itu yang media sosial yang isinya porno, kemudian wacana-wacana orang dewasa, kehidupan diranjang, itu kalau ditayang 1 minggu saja yang nonton itu sudah 5 juta orang. Saya khawatir dari 5 juta orang itu yang 500 itu anak-anak Ngawi. Luar biasa itu. Oleh karena itu saya dengan Mas Heri tadi adalah bertekad untuk membuat channel YouTube suyanto.id untuk membangun channel yang
digunakan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Di situ ada apa saja ada, guru mau belajar classroom action research, PTK ada, belajar kualitatif ada, belajar bahasa Inggris ada, belajar growth mindset ada, Palu Goda, apa lo minta kita ada. Jadi ada semuanya. Tetapi itu yang mendukung pada pembentukan karakter. Nah inilah persoalannya. Saya tahu bahwa kita nggak bisa menang dengan para selebriti yang membuat konten-konten yang luar biasa banyak pengikutnya walaupun merupakan predator karakter. Tapi kalau kita nggak berbuat sesuatu, saya khawatir akan menjadi orang yang lemah iman. Sehingga tetap saja saya buat walaupun mungkin tidak akan menang. Kecuali memang Allah akan memberi hidayah kepada orang-orang untuk tidak melihat para video yang menjadi predatornya pendidikan karakter. Nah, mengapa saya ke Ngawi? Sebetulnya saya agak nggak enak badan, tapi karena Ngawi saya datang. Mengapa? Karena saya mempunyai ikatan emosional yang dekat dengan Ngawi karena saya adalah lulusan SMA Ngawi tahun 70. Jadi mungkin saudara-saudara guru-guru yang hadir di sini ini tahun 70 masih SD barangkali. Saya sudah lulus di SMA Ngawi itu. Dan saya dulu tinggal di Beran, kemudian di Jalan Ahyani, pindah ke Jalan Raden Saleh, sehingga kenangan saya masih mengyang-yang. Begitu pulang sekolah di kos itu rame, saya belajar di bawah jembatan Bengawan Madiun yang di bawah jembatan Dungus itu, bawa tikar jam 1 sana sampai jam 5, agak petang pulang. Nah inilah tekad saya untuk ke Ngawi. Nah, serasa pulang kampung saja. Nah, tadi sudah disebutkan oleh saya kira Bapak Kominfo bahwa kita itu di revolusi industri 4.0 yang fenomenanya itu sangat dahsyat. Walaupun di revolusi 4.0 sebetulnya kita itu belum sempurna, hanya semangatnya saja di 4.0. Sebetulnya kita itu sebenarnya di revolusi 2.0 aja belum komplit. Yang 2.0 ini dasarnya adalah listrik. Ya, seperti kita ketahui bahwa Pak Bupati kita tadi terpental karena listriknya mati. Ya, ini menunjukkan bahwa 4.0 itu belum beres di negara ini. Oleh karenanya kita bersyukur kita sudah berada di sini. Oleh karena itu harus diperbaiki karakter-karakter kita itu harus siap sesuai dengan era digital di mana 4.0 ini ada connectivity, smart technology, teknologi smart. HP-HP sampai itu smart semua, cloud computing, di mana data itu di awang-awang tapi digunakan oleh orang-orang yang cerdas, yang cerdik, yang inovatif. Kita ditandai big data, kemudian ada jaringan mesin orang, ada artificial intelligence, IoT disebut Menteri Kominfo tadi, dan juga artificial intelligence yang itu akan mengubah bentuk pendidikan kita di masa depan. Oleh karena itu karakternya harus berbeda di masa digital itu. Kalau tidak berubah itu pasti akan terdisrupsi. Semua yang tidak bisa melakukan adjustment itu mati dengan sendirinya. Saudara tahu bahwa misalkan saja ada laptop yang terkenal pada zaman 15 tahun yang lalu, ada Fujitsu, ada Toshiba, ada misalkan saja Sony, apalagi sebutkan. Mati semua sekarang. Kenapa mati? Karena tidak bisa melakukan adaptasi. Ini karakternya itu macet, jadi nggak bisa memiliki sebuah karakter yang baru. Kalau dilihat dari slide-nya Pak Jo tadi, karena mereka tidak growth mindset cara mengembangkannya. Di Jepang itu juga orang hebat, tapi di kalangan tertentu itu juga memiliki kendala-kendala. Di mana di sana ada yang disebut dengan senior cultural error. Ada juga harmony cultural error. Jadi yang dipentingkan harmoninya, senioritasnya, sehingga itu menghalang-halangi orang untuk memiliki karakter yang inovatif, kreatif, dan bahkan growth mindset tadi. Nah, kita di revolusi industri 4.0 ini tantangannya ini pembelajaran karakter sekolah itu harus berubah karena wajah ekonominya berubah, wajah pendidikan berubah, pemerintahan berubah. Jadi karakter-karakter yang tidak mau berubah, membuka diri, kemudian dia egois, itu saya kira nggak akan hidup di sini.
Mengapa begitu? Karena sekarang ada sharing ekonomi. Jadi, di sharing ekonomi ini membuka peluang orang untuk berusaha apa saja. Karena dengan sharing. Dulu orang mau membuka perusahaan harus mikir lokasi perusahaan, tempat perusahaan, kemudian gudang perusahaan, alat transportasi. Sekarang enggak. Itu sharing saja. Bahkan orang nggak punya pabrik pun bisa menjual barang. Karena modalnya anak foto-foto, diupload, kemudian kalau sudah laku diambil barangnya, sehingga tinggal membeli dari produsen, kemudian kita mendapatkan untung. Nah, itulah prinsipnya. Tapi ini kita harus berubah. Tidak bisa seperti dulu, seperti digambarkan Rowan Gibson ini. Karena masa depan itu bukan kelanjutan masa lalu. Sehingga kisah sukses masa lalu harus diubah. Tidak bisa menjadi sukses masa depan. Sehingga aturan lama diubah, paradigma lama diubah, bahkan asumsi-asumsi lama juga harus diubah. Keyakinan lama harus diubah. Seperti dalam growth mindset itu, keyakinan itu sangat penting menentukan orang. What you believe. Jadi you are what you believe. Kamu adalah apa yang kamu yakini. Karakter juga seperti itu. Nah, kemudian pekerjaan masa depan itu 70% diotomatisasi. Sehingga anak-anak sekarang, jadi guru-guru itu harus menyadari ini. Anak-anak kita itu akan menghadapi perubahan karena ada transformasi digital, sehingga akan berubah menghadapi pekerjaan yang akan datang. 70% otomatisasi. Coba bayangkan, sekarang di tol itu nggak ada orang, karena artificial intelligence semua. Jadi mesinnya makan duit itu, dan duitnya juga tidak duit fisik, hanya duit e-money itu jadi. Nah, oleh karenanya itu berubah. Namun demikian, di samping pekerjaan yang hilang itu banyak, yang muncul juga ada. Ya, yang muncul yang baru itu yang bisa menempati adalah orang yang karakternya berubah. Karakternya berubah itu tentu saja itu dalam konteks mindset itu adalah yang growth mindset. Kalau nggak berubah, maka dia nggak akan mendapatkan tempat. Karena semua kehidupan itu akan ada transformasinya. Jadi toko fisik lama-lama sudah hilang. Jadi coba lihat supermarket di samping saya. Maaf, supermarket di samping saya, yaitu Giant. Maaf, saya minum dulu. Giant sudah tutup. Kemudian banyak sekali mal-mal atau toko-toko besar yang di Amerika seperti JCPenney itu sudah tutup karena menjadi online semua, menjadi marketplace yang unggulannya. Baik itu ada Tokopedia, Bukalapak, kemudian angkutan juga seperti itu, ada Gojek, Grab, Uber, dan lain-lainnya. Ini kan perubahan yang luar biasa. Saya juga punya saudara, jadi walaupun punya uang, karena enggak mau berubah, ya hidupnya itu agak enggak baik juga. Dalam arti dia punya uang mau naik taksi enggak bisa, karena taksi sekarang dipanggil pakai awe-awe tangan enggak mau. Juga Gojek juga seperti itu. Sehingga akhirnya kalau pesan taksi harus dipesankan oleh orang lain karena dia tidak mau berubah. Jadi karakternya itu sudah membatu. Nah, inilah fenomenanya bahwa biangnya itu di era digital itu adalah internet. Jadi, nah ini apa implikasinya pada proses pembelajaran? Implikasinya adalah karena ada internet, ada IoT, semuanya ada di internet. Jadi ya Internet of Things, semuanya ditaruh di internet. Saudara bisa melihat apa saja di internet. Misalkan saja saudara ingin masak, bisa cari resep di sana. Saudara memiliki konsep misalkan gravitasi, cek di internet, dijelaskan dengan baik, prosesnya dengan baik, misalkan saja. Kemudian hukum-hukum fisika seperti apapun ada semua. Bahkan guyonan saya di mana-mana itu di internet itu juga bisa dicari bagaimana cara bercerai yang tidak menyakitkan lawan pasangannya. Ada. Juga ada bagaimana cara hidup membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ada juga. Oleh karena itu, ke depan pendidikan itu ini harus memiliki karakter yang berbeda, yaitu menuju individualized atau customized learning.
Jadi belajar itu dikastemkan, diindividualisasikan. Kebutuhan pribadi siswa-siswa itu harus diperhatikan. Kalau tidak, itu nggak laku. Karena tahun 2035 nggak seperti ini sekolah kita itu. Sekolah kita itu harus berbasis digital. Sehingga yang terjadi adalah prinsip pendidikan yang akan datang adalah harus fleksibel, bisa diakses dari mana saja. Kemudian terintegrasi satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah personalize itu. Jadi bisa sesuai dengan kehendak orang yang akan belajar. Nggak bisa klasikal dipaksa, itu lama-lama nggak begitu. Orang akan nggak mau belajar apa yang tidak dibutuhkan. Nah, ini fenomena seperti ini sudah mulai nyata di sekeliling kita. Koran, koran kertas, kemudian TV, sudah berkurang secara signifikan penontonnya, beralih ke media sosial, beralih ke YouTube. Karena kalau saudara ke YouTube, saudara bisa melihat apa saja. Mau lihat pengajian pun bisa melihat ustadz yang model apa saja. Dan saudara kalau misalnya nggak suka itu diklik, matikan, ganti yang lain. Kalau saudara TV kan terbatas saja. Dan bahkan TV sekarang juga ditaruh di YouTube. Inilah perubahan-perubahan akibat dari adanya transformasi digital di berbagai kehidupan. Nah, jadi kemudian seperti apa perubahan-perubahan ini? Ini contoh selalu saya bawa kemana-mana. Top 10 skills yang penting untuk menghadapi dunia kerja. Ini pada tahun 2015 seperti itu. Ya, complex problem solving. Tadi juga dikemukakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Kemudian creativity ada. Coba lihat, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa creativity itu di tahun 2015 itu dianggap nggak begitu penting. Sehingga ditaruh di paling bawah. Tapi sekarang tahun 2020 saja, ini lihat creativity itu naik melesat ke 3. Sehingga siapa yang kreatif di tahun 20-an sampai sekarang, ini adalah merajai. Sehingga sekarang orang mau berbisnis pun tidak mengandalkan modal uang, tapi mengandalkan kreativitas. Berbisnis ide, berbisnis gagasan. Ini yang menjadi lebih penting. Nah, perubahan itu terus saja terjadi dan itulah ada disrupsi dan perubahan tahun 2022 juga ada di mana yang awal itu yang menduduki pertama yang tadinya tahun-tahun sebelumnya adalah complex problem solving tapi digantikan dengan analytical thinking and innovation. Jadi inovasi. Kemudian berpikir analitis itu yang menjadi penting untuk kehidupan semakin ke sini. Emotional intelligence juga ada. Dan bagaimana tahun 2025 juga berubah lagi. Bayangkan. Jadi kalau guru tidak berubah cara mengajar, kemudian bagaimana mendekati anak dan sebagainya, itu saya kira itu apa yang kita ajarkan nggak ada gunanya untuk mereka. Oleh karena itu memiliki growth mindset itu sangat penting bagi guru dan juga memiliki karakter. Karakter adalah bagian dari growth mindset itu. Orang yang tidak berkarakter kuat itu tidak akan jadi siapa-siapa walaupun pinter sekalipun. Karena orang yang tidak berkarakter itu kalau melakukan kerjasama, kolaborasi, komunikasi itu tidak akan membuat pihak ketiga, pihak kedua itu puas, satisfied misalkan saja. Orang berkomunikasi nyelekit menyakiti hati. Kalau dipercaya, trust itu berbohong malahan. Jadi dia bahkan suka ngakalin orang, suka menipu. Itu jelas tidak akan menjadi orang, tidak akan menjadi somebody. Sehingga yang namanya karakter itu sangat-sangat penting di dalam dunia kehidupan. Baik harus diajarkan di sekolah, maupun kita belajar dari universitas kehidupan di masyarakat dan di dunia kerja. Nah, ekologi kehidupan guru dan siswa itu sudah berbeda karena perubahan digital itu menggantikan segala-galanya tadi. Ini data yang konkretnya. Tenaga kerja global itu ini beralih profesi. Sekarang 375 juta orang beralih profesi. Profesi-profesi misalkan saja hukum itu juga akan terancam, akan digantikan oleh artificial intelligence.
Dan sopir itu dulu sudah akan hilang. Tahun 2035 mobil-mobil sudah otonom. Tidak ada sopir lagi. Apalagi 2045 digantikan mobil-mobil yang sudah otonom. Dia bisa mencari jalan sendiri, mengamankan dirinya sendiri. Dan pada saat itu perusahaan asuransi akan bangkrut oleh karenanya. Dan kemudian ini 1,8 juta ini sudah digantikan artificial intelligence. Dan itu nanti perubahannya itu akan komponensial kalau sudah seperti itu. Nah, ini biangnya adalah internet tadi. Nah, Indonesia itu penduduknya sekarang sudah akses internet 196,7 juta. Namun belum dimanfaatkan untuk pemberdayaan diri. Baru untuk obrolan tak produktif dan kurang memberdayakan. Jadi di grup ngobrolnya macam-macam, lucu-lucuan, itu yang sering dilihat. Tetapi bagaimana mengupgrade karakternya, bagaimana mengupgrade pengetahuan. Kalau diberi misalkan saja diberi video yang mengenai pengetahuan, itu jarang dilihat. Karena kok banyak banget, 30 menit, malas melihat. Padahal dia ngobrol di grup itu bisa lebih 4 jam atau 3 jam. Tidak ada hasil untuk meningkatkan kepedulian, meningkatkan keprofesionalismean di mana mereka mengabdi. Lebih-lebih guru ini sudah sudah menuai kritik. Bahkan risetnya Bank Dunia akan mengatakan Indonesia double the budget for nothing. Jadi anggaran guru itu didobelkan tapi tidak ada hasilnya. Jadi dari segi kualitas tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, ini harus didekati dari karakter itu tadi. Karakternya seperti apa? Supaya guru itu bisa bisa mengajari siswa menjadi lebih baik sebagai pembelajar. Nah, kita lihat misalnya tujuan pendidikan kita itu memang syarat akan karakter. Jadi memang coba lihat berkembangnya potensi. Ini dulu undang-undang ini yang merumuskan tim saya. Undang-undang Sisdiknas itu yang bikin saya itu dulu. Draftnya pada waktu menterinya Pak Yahya Muhaimin. Beliau akan dulu di MIT, saya di Boston University, sehingga sering main, sering makan di rumah beliau karena waktu itu saya bujang lokal, nggak membawa keluarga, masih sangat muda. Saya umur berapa itu? Sudah sekolah di Boston tahun 79. Saudara-saudara saya kira belum lahir mungkin tahun 79. Nah, karena Pak Yahya Muhaimin dekat dengan saya, ketika jadi menteri saya dipanggil untuk membantu beliau untuk memimpin membuat undang-undang Sisdiknas itu. Nah, kita tetapkan bahwa berkembang ini tujuan pendidikan kita itu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini kan muatan karakternya itu luar biasa, syarat sekali, sehingga diterjemahkan ke dalam kurikuler itu ada ASK, yaitu attitude, kemudian attitude, skill, dan knowledge. Jadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap dibagi dua, sikap spiritual, sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Sehingga ada misalnya KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 itu dalam kurikulum kita selama ini. Nah, inilah pentingnya karakter, sehingga kita berkomitmen. Nah, apa yang mendasari karakter itu ada belief. Tadi Pak Ju sudah mengatakan bahwa belief itu adalah bagian penting dari orang untuk membentuk growth mindset itu. Ya, belief ini sangat penting di dalam kita membangun, mendidik orang lain. Jadi keyakinan kita ini terhadap siswa itu akan mempengaruhi. Jadi apa yang kita yakini itu akan terjadi. Karena keyakinan kita ini dijelaskan dalam teori The Pygmalion Effect, melahirkan teori self-fulfilling prophecy. Untuk detailnya lihat di www.suyanto.id, di website, ini bukan di YouTube. Saudara bisa masuk ke sana kalau mau, dan mungkin harusnya mau, karena guru itu harus curiosity-nya tinggi sekali. Kalau tidak, maka dia akan ketinggalan. Dan our belief, jadi keyakinan kita itu mempengaruhi perlakuan kita, mempengaruhi perilaku kita terhadap orang lain.
Jadi keyakinan kita terhadap siswa akan mempengaruhi treatment kita terhadap siswa, tindakan kita terhadap siswa. Lalu itu berpengaruh kepada keyakinan siswa itu terhadap diri mereka sendiri. Nah, keyakinan mereka itu pada gilirannya akan menyebabkan tingkah laku orang lain terhadap orang lain. Ya, jadi sehingga akhirnya itu akan mereinforce keyakinan kita kembali. Kita semakin kuat. Oh, kalau kita yakin bahwa siswa bisa, akan bisa. Kalau kita yakin siswa tidak bisa, tentu akan tidak bisa. Karena keyakinan kita akan mempengaruhi bagaimana kita melayani siswa itu. Nah, inilah karakter. Karakter prinsipnya ada dua, yaitu performance dan adalah moral. Performance karakter dan moral karakter. Performance karakter itu adalah terdiri dari ini. Kalau kita bandingkan, jadi komitmen terhadap pengembangan yang terus-menerus itu performance. Jadi kalau guru itu memiliki komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu adalah suatu niat yang ingin berbuat di atas minimal yang bisa dilakukan. Itu komitmen. Tapi kalau compliance itu hanya akan melakukan sebagai syarat minimal saja. Kalau orang memiliki komitmen itu jauh lebih baik daripada compliance. Orang yang hanya compliance itu kalau kepala sekolahnya pergi, dia berpesta pora. Tapi kalau orang memiliki komitmen, kepala sekolah ada atau tidak ada, gurunya itu tetap saja bekerja dengan baik dan secara profesional. Sehingga kalau performance karakter, ini komitmennya tinggi terhadap pengembangan diri. Kemudian memilih goal setting. Jadi bisa memilih tujuan. Tujuannya itu jelas. Mempunyai etika kerja. Kemudian memilih determination, tekad yang luar biasa. Keyakinan diri. Ini ya mirip-mirip ini dengan growth mindset ini. Jadi self confidence ya. Jadi self confidence. Kemudian memiliki inisiatif. Kemudian memiliki kreativitas. Lalu yang moral sebenarnya apa? Ini performance karakter itu pada prinsipnya adalah bagaimana orang bisa bekerja sebaik mungkin. Jadi tidak hanya batas-batas compliance saja. Sebaik yang bisa dia lakukan. The best effort. Ya, itu effort itu juga salah satu komponen dari growth mindset. Jadi upaya tadi tidak saja mengandalkan kepada talenta. Kemudian yang moral karakter moral itu adalah hal-hal ketika menempuh ini, mencapai capaian dari kinerja ini harus dilakukan dengan baik, cara yang baik, berdasarkan nilai norma yang ada, sehingga pengejauhan tahannya adalah orang mempunyai respect, menghargai. Nah, kadang-kadang di kita itu sulit untuk menghargai orang. Jadi kalau misalkan saja nonton, kemudian merasa nggak cocok dengan pikirannya, itu ditepukin. Turun. Sering terjadi di situ. Tapi kalau di negara maju, di Amerika yang saya lihat, nggak ada itu. Karena moral karakternya diajarkan sejak kecil. Jadi kalau memang nggak suka, tontonan itu nggak usah nonton. Jangan ketika dia pentas, ada orang pentas ditepukin untuk turun gara-gara karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Kemudian tanggung jawab. Jadi yang moral itu termasuk moral karakter. Compassion, mencintai. Jadi jika ada dia saling bisa mencintai orang, bisa mencintai pekerjaan, dan bisa mencintai dirinya. Orang kalau nggak bisa mencintai dirinya, nggak mungkin dia bisa dicintai oleh orang lain. Kemudian kemanusiaan, jadi mengenai dasar-dasar kemanusiaan, dia punya belas kasihan, suka menolong, punya integritas, harga diri. Jadi orang yang punya integritas itu tidak sembarangan. Misalkan saja perkara uang receh saja harus dikejar, itu nggak punya integritas. Kemudian justice, ini adil, ini penting. Kemudian memiliki keberanian moral. Ini moral karakter. Keberanian moral itu dalam arti ketika ada suatu hal yang salah, berani tampil untuk membenarkan, untuk meluruskan.
Itulah karakter. Karakter itu ya panggilan moral itu penting. Dan kalau karakter itu baik ketika dia sendiri diuji itu tampak bahwa dia itu tegar, tidak karena terpengaruh oleh orang lain. Itulah sebabnya di dalam agama kita orang-orang yang ria itu moralnya saya kira jelek. Ini contohnya doing our best itu performance karakter. Ini contoh ucapan-ucapan Martin Luther King ini. You must discover what you are made for, and you must work indefatigably to achieve excellence in your field of endeavor. Jadi yang penting itu ini tidak lelah-lelahnya untuk mencapai suatu excellence, suatu keunggulan di dalam bidang-bidang yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan performance karakter. Sehingga kita tidak termasuk orang yang mediocre, bekerja sedang-sedang saja, tapi harus semaksimal mungkin. Dan itu cocok saya kira kalau dengan growth mindset itu. Karena di growth mindset itu effort itu selalu dilakukan, tantangan selalu dilawan, tidak pernah putus asa. Nah, ini juga sama. Ini contoh John Wooden, UCLA basketball coach, untuk menyemangati anak buahnya supaya memiliki performance karakter yang hebat. The goal in life is to make the effort to do the best you are capable of doing. In marriage, in your job, in your community, for your country. Bayangkan. Ini ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa berbuatlah sesuatu yang terbaik bagi kamu. Jangan berbuat seadanya. Jangan berbuat ecek-ecek. Guru dalam mengajar juga harus begitu, saya kira. Harus berusaha supaya transfer of training, transfer of learning terjadi dengan baik. Supaya anak-anak bisa bertumbuh, bisa berkembang. Ini kalau moral karakter itu isinya itu berupa kebajikan. Sehingga orang harus berperilaku etis, mempunyai hubungan positif, bertanggung jawab, sebagainya itu. Karakter moral itu bisa menghormati orang yang punya ini, bisa menghormati kepentingan orang lain, sehingga kita tidak melanggar nilai-nilai moral ketika kita mengejar tujuan kinerja kita dan sebagainya. Nah, dua jenis itu harus saling terpadu. Moral karakter dan performance karakter itu harus dimiliki semuanya. Nggak boleh dominan saja salah satu. Ini kalau salah satu nggak balance. Jadi orang moral karakter tapi nggak punya prestasi percuma. Jadi punya moralnya baik nggak punya prestasi. Tapi orang yang berprestasi nggak punya moral itu juga luar biasa dahsyatnya. Bahkan pendidikan kalau tanpa moral itu ibarat mendidik iblis berpengetahuan. Ini ada tokoh yang mengatakan seperti itu. Nah, kemudian apa bedanya? Performance itu adalah outcome, the grade, the honor, award, the achievement. Kemudian performance karakter itu terdiri dari apa? Terdiri dari kualitas yang diperlukan untuk mencapai paling bagus dari apa? Dari yang bisa dikerjakan oleh orang, terserah mau diakui orang lain atau tidak. Ini namanya orang yang sudah otonom. Tapi kalau misalkan saja dia berbuat ingin dilihat orang lain, itu juga termasuk orang yang fixed mindset itu. Inginnya dipuji dan sebagainya. Tapi kalau orang yang punya performance karakter yang baik, itu baik diakui orang atau tidak, dia akan berbuat yang terbaik yang dia bisa lakukan. Ini jadi performance karakter ini kalau terjadi di sekolah, bayangkan akan mendukung semua warga sekolah mencapai prestasi akademik yang tinggi. Ini sudah menjadi budaya kalau ini. Mengembangkan etika, bukan hanya skor ujian. Yang skor ujian itu penting, tapi mengembangkan etika itu jauh lebih penting. Jadi tidak ada gunanya skor ujian baik kalau dicapai dengan cara yang melanggar norma-norma dan nilai-nilai, misalkan nyontek dan sebagainya. Kalau di Amerika nyontek itu sangat-sangat dibenci dan haram bagi mereka. Mengembangkan talenta ilmuwan dan entrepreneur. Jadi ini talenta itu kalau performance karakter dianggap tidak boleh berhenti, harus dikembangkan. Ini mengembangkan talenta,
bahasanya. Ini kan sama dengan growth mindset itu. Jadi bahwa talenta tidak boleh berhenti. Anda punya talenta itu tidak cukup, harus dikembangkan. Kemudian menghasilkan sumber daya kompetitif dan kreatif. Kalau performance karakter itu berjalan menjadi sebuah budaya di sekolah. Budaya itu apa? Budaya itu adalah values and practice, yaitu nilai-nilai yang dipraktekkan. Nah, kalau moral karakter terjadi di sekolah kita, maka jadi entah di dunia digital, apalagi di dunia digital seperti saat sekarang ini create safe learning environment. Jadi lingkungan belajar itu akan menjadi baik, kemudian mencegah kekerasan, mengurangi problem-problem disiplin, mengurangi cheating ya, nyontek-nyontek, kemudian akan meningkatkan sosial dan keterampilan sosial dan emosional. Bisa juga mengembangkan para pemikir-pemikir yang memiliki etika, dan juga bisa memberikan ini warga negara yang memiliki kesadaran publik, kesadaran untuk saling berbagi, saling bertenggang rasa, saling bersatu padu untuk memiliki common goal bersama. Nah, teorinya, field teori ini, bahwa karakter individu itu dipengaruhi oleh proses internal dan interaksi dengan lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat penting. Oleh karena itu, ketika di dunia digital itu semakin marak, lingkungan digital itu sebetulnya harus diciptakan. Tapi kita terlambat, bahwa dunia media sosial itu nggak ada regulasinya. Seolah negara nggak hadir di situ. Padahal itu ekologi yang sangat menentukan terhadap pembentukan karakter. Karena itu bentuk interaksi. Ini ada teori kan yang mengatakan 10% apa yang terjadi pada kamu, 90% adalah tergantung bagaimana kamu mereaksi terhadap apa yang terjadi di lingkungan itu. Nah, oleh karenanya saya kira di era digital ini sekolah harus ikut kampanye untuk memanfaatkan gadget-gadget anak-anak itu secara produktif, dan itu harus disosialisasikan dan harus diedukasi. Kalau tidak, yang namanya anak tentu saja dia akan memilih sebuah konten media ini yang senang buat mereka, tapi yang mereka senang itu kan belum tentu kebutuhan mereka. Itulah tugas dari sekolah. Maaf, itulah tugas sekolah dan tugas guru untuk mengedukasi supaya siswa kita itu memahami kebutuhan-kebutuhan digital mereka. Nilai karakter banyak sekali ini. Saya sudah lihat sampai 19 itu saya kira. Tapi ini Perpres nomor 87 penguatan pendidikan karakter. Ini walaupun sekarang sedang nggak dilirik oleh kementerian, padahal itu Perpres masih berlaku. Nah, ini pada prinsipnya karakter itu kan persentuhan ini. Ya, di dalam pengembangannya itu persentuhan, olah hati, olah pikir, olah karsa, olahraga. Jadi ini harus menjadi integrated. Percuma orang misalkan saja pinter tapi kalau nggak sehat, misalnya. Percuma pinter kalau nggak punya etika. Percuma kalau estetikanya baik tapi blow on, ya, nggak memiliki olah pikir, literasinya nggak rendah misalkan saja. Sehingga kita harus membangun keseimbangan ini antara etika, literasi, estetika, dan kinestetika. Nah, ini untuk menjawab persoalan karakter yang banyak 19 ini. Kemudian dimanfaatkan, dikristalisasi nilai-nilai karakter kita, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kemudian zamannya Nadiem ini, maka karakternya itu diubah lagi, yaitu dengan profil Pancasila, di mana kita harus bernalar kritis, memiliki kemandirian, kemudian memiliki kreativitas, dan juga memiliki sifat-sifat yang mendukung gotong royong, punya kebinekaan global, dan punya rasa iman, mengembangkan keimanan, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa dimerahin? Ya, dulunya nggak ada. Setelah diprotes masyarakat baru diadakan. Dulunya itu profil
pelajar Pancasila itu adanya hanya berakhlak mulia. Dan ini tidak ada. Setelah orang-orang teriak-teriak baru diadakan. Ya begitulah caranya supaya tidak gaduh, akhirnya diadakan. Memang ini adalah amanat Undang-Undang Dasar. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak bisa dihilangkan. Jadi tidak bisa kita mengatakan saya tidak paham masa lalu, tapi yang kita pahami adalah masa depan. Ini tidak boleh. Masa lalu juga harus kita lihat untuk refleksi masa depan kita. Nah, bagaimana cara implementasinya, strategi implementasinya itu? Pendidikan karakter kita di era digital ini. Pertama itu ya berbasis kelas. Kelas itu adalah merupakan persemaian karakter-karakter itu. Ya, caranya menyemai bagaimana? Kalau gurunya memilih growth mindset, tentu adalah berbeda dengan orang-orang yang fixed mindset. Karena di sini penguatan karakter berbasis kelas itu kelas harus mencerminkan bahwa terjadi sinergi, terjadi komunikasi yang mengedepankan karakter mulia. Kemudian kedua, berbasis budaya sekolah. Sekolah itu diciptakan budayanya, ya, bisa pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah. Misal nilai kebersihan, nilai kejujuran, itu bisa dicek indeks kebersihan. Kalau seorang melempar sampah, kita lihat sampah itu berapa lama pindah ke tempat sampah. Kalau kita melempar sampah di situ malah siswa-siswa nambah yang melempar, artinya sekolah Anda itu tidak mempunyai budaya yang berkarakter mulia. Itu bisa dilihat seperti itu. Maka sekolah harus memiliki branding sekolah. Sehingga memiliki tagline, mau menjadi apa? Oh, ini SMA anti kekerasan, misalkan. Dibikin seperti itu. SMA yang unggul, kreatif, iman dan takwa. Bangsanya kayak gitu. Terserah saja, yang penting memiliki nilai-nilai unik supaya itu menjadi common values bagi semua orang. Nilai-nilai yang dipahami oleh semua orang. Ada keteladanan, ada ekosistem sekolah yang baik, dan berikutnya adalah penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat. Sehingga sekolah, masyarakat, orang tua, dunia usaha, akademisi itu harus bersatu padu untuk membangun karakter anak-anak kita itu ketika mendidik. Bisa saja di era digital seperti ini sekolah mendatangkan lewat daring, mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh anak-anak, sehingga bisa menjadikan mereka sebagai model untuk berceramah, untuk mendemonstrasikan sesuatu, proses pembuatan sesuatu yang itu akan menjadi inspirasi anak-anak kita. Sehingga prosesnya ya karakter harus diajarkan, dibiasakan, dilatih, kemudian menjadi kebiasaan. Mula-mula sebelum menjadi kebiasaan bisa juga dipaksa, terpaksa, akhirnya biasa. Nah, caranya memaksa tentu yang mendidik, tidak seperti misalkan zaman Nazi, misalkan. Kalau nggak mau pukuli, nggak bisa. Jadi harus mendidik, dicoba mempunyai teori motivasi, reinforcement. Kalau belum bisa, ya itulah pentingnya memiliki growth mindset. Jadi kemudian menjadi karakter dan akhirnya menjadi budaya. Nah, ini juga bisa. Proses ini masih relevan. Ya, nilai-nilai luhur. Ini, saudara, walaupun di era digital, nilai-nilai luhur itu diinventarisasi apa yang dianggap nilai luhur di sekolah masing-masing. Misalnya berasal dari agama, teori pendidikan, pengalaman baik, yang setelah itu adalah diterapkan pada satuan pendidikan, kemudian keluarga, terlebih-lebih di era pandemi digital ini, pendidikan karakter itu harus bekerja sama erat dengan keluarga. Kalau tidak bisa, karena kita nggak bisa tatap muka. Dan keluarga bisa dijadikan sebagai shadow teacher, sebagai partner guru untuk menguatkan karakter. Karakter apa yang dicapai minggu ini misalkan saja. Harus dikomunikasikan. Oh, karakter disiplin, karakter peduli terhadap lingkungan. Karakter disiplin antara lain bagaimana dia melakukan pekerjaan, melakukan
mengerjakan PR, menyerahkan tugas dan sebagainya. Itu kan implementasi pendidikan karakter dan itu dilakukan pada era digital seperti ini bisa dibicarakan dengan keluarga, juga dengan masyarakat. Nah, masyarakatnya luas. Nah, ini yang berat. Masyarakat kita itu tidak sadar bahwa mereka adalah sumber karakter bagi anak-anak kita. Coba masyarakat apa seni, masyarakat apa video-video yang di medsos itu semuanya menjadi predator, sehingga kita harus hati-hati dan memberikan edukasi kepada para siswa kita itu. Akhirnya ini akan bentuk perilaku dan guru juga harus berkarakter mulia ketika harus mengajarkan karakter. Kalau gurunya saja tidak, misalkan saja guru merokok di depan kelas misalkan saja, itu sebuah demonstrasi yang menjadi predator karakter saya kira. Nah ini juga secara mikro, jadi kegiatan belajar mengajar di kelas, kemudian budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan keseharian di rumah, ini harus terintegrasi supaya pendidikan karakter di era digital itu bisa dilakukan dengan baik. Branding sekolah, saya contohkan tadi, sekolah yang berkualitas memiliki identitas berupa branding. Setiap sekolah perlu memiliki branding yang unik, nih, ciri khas yang seperti ini. Branding menunjukkan kekuatan dan keunggulan sekolah. Jadi nyatakan keunggulan, kekuatan sekolah itu. Dinyatakan, dipahami, terus diyakini, setelah dilakukan. Ini prinsip karakter seperti itu. Sehingga karakter itu ada yang disebut dengan moral knowing, moral feeling, moral action. Sama itu. Branding sekolah sampean itu disosialisasikan, siswa-siswa memahami, setelah itu dihayati dan itu dilaksanakan. Apakah itu bagaimana cara menjaga sekolah dengan baik, cara membudayakan belajar dengan baik, cara membudayakan bagaimana siswa suka membaca dan sebagainya. Ini Tripusat juga harus diperhatikan bahwa sekolah, masyarakat, keluarga itu memang harus bersatu padu. Namanya disebut Tripusat tadi. Saya sebenarnya tidak ada Tripusat. Saya sebetulnya 4 pusat. Yang pusat satunya itu adalah dunia digital, dunia maya. Itu lingkungan anak-anak yang itu sangat berpengaruh untuk saat sekarang ini. Karena anak-anak untuk untuk googling itu sudah piawai sekarang. Sehingga itu merupakan pusat pendidikan yang baru menurut saya. Dan pusat ini saya yakin bahwa pusat yang baru itu memang harus diintervensi dan harus diawasi dan harus diwaspadai oleh baik sekolah maupun orang tua. Tripusat itu tadi. Nah, ini strategi pembangunan Tripusat bisa dilakukan dengan komunikasi, melakukan relasi dan meningkatkan partisipasi dalam masyarakat. Anak-anak diajak, misalnya saja ini tentu saja di dalam masa daring itu tidak bisa. Ini adalah ketika nanti setelah selesai pandemi entah kapan. Nah, ini caranya, prinsip-prinsip partisipasi masyarakat. Nah, masyarakat yang mana yang harus kita libatkan itu ya? Ya komunitas orang tua peserta didik. Sehingga masa daring ini pun kita perlu selalu berkomunikasi dengan orang tua. Sekolah itu punya alat komunikasi. Saya yakin, saya pernah dikasih cerita Pak Jo bahwa sekolah di Singapura itu komunikasinya dengan orang tua sangat erat sekali. Bahkan sekolah pun mengirim pesan kepada orang tua bagaimana orang tua bersikap ketika anak-anak harus diberi PR. Jadi tidak boleh dikerjakan oleh orang tuanya, tapi orang tua memberi jalan untuk belajar. Jadi supaya menantang, sehingga yang disebut learning how to learn. Kemudian masyarakat apalagi komunitas pengelola pusat budaya misalkan saja. Ini didatangkan, diajak untuk membangun karakter siswa. Lembaga pemerintahan, lembaga atau komunitas menyediakan sumber belajar ada sekeliling kita mungkin. Kemudian komunitas masyarakat pegiat seni, komunitas seniman dan budayawan, lembaga bisnis supaya anak-anak memiliki inspirasi terhadap arti penting bisnis, lembaga penyiaran media misalkan saja, supaya anak-anak tahu bagaimana proses sebuah media itu akan membuat konten misalkan. Nah, banyak hal lah. Lalu orang tua juga bisa, ini sudah spesifik
orang tua, karena orang tua saat daring ini menjadi tumpuan harapan bagi sekolah untuk menjadi shadow teacher bagi anak-anaknya, sehingga harus mendukung pengembangan karakter, memiliki komitmen terhadap pembentukan karakter, kemudian konsistensi keberpihakan kepada karakter itu, mendukung secara finansial, membagikan pengalaman praktek yang baik kepada sekolah supaya itu bisa diikuti yang lain-lain. Nah, karakter itu bagaimana? Ini sesuai dengan gambarnya Pak Jo tadi, yang itu mempertebal myelin itu tadi. Karakter itu dibentuk, itu harus ada habituasi. Karakter yang baru itu bisa dipahami, kemudian bisa dihayati dan bisa dilakukan itu ketika ada pengulangan paling tidak 21 kali. Ini teori risetnya. Karena apa? Ketika mengulang itu di otak itu membuat pola, sehingga polanya akan lama-lama akan menjadi otomatis dan akhirnya akan menjadi rutinitas. Nah, ini harus diulang. Oleh karena itu ketika membangun karakter jangan mudah putus asa. Jadi harus tetap bertahan menghabituasi karakter yang baik kepada siswa kita itu. Nah, untuk memperbaiki yang jelek jadi baik, ini harus perlu paling tidak itu ini adalah kalau yang 121 kali untuk hal yang baru, build a habit, it takes around ini. Jadi untuk memperbaiki ini 100 kali untuk memperbaiki perilaku yang jelek diganti yang baik. Ini tantangan. Jadi kalau saudara-saudara punya suami merokok misalnya saja, coba dikasih tahu sekali saja kalau mau berhenti merokok, tentu tidak akan berhenti, kecuali diulang-ulang dengan berbagai cara, dengan berbagai metode sampai paling tidak 100 kali. Apa ini nilai-nilai karakter yang penting kita? Yang penting kita lakukan itu adalah nilai-nilai karakter yang terkait dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama, dengan lingkungan, dengan kebangsaan, dengan diri sendiri. Ini saya kira penting ini. Sehingga ini akan membantu menurut teorinya Thomas Licona, ada moral knowing, moral feeling, moral action. Inilah yang membentuk sebuah karakter kita. Kalau misalnya di 21st century skill itu juga isinya karakter semua. Ya, jadi orang yang hebat di abad 21 itu yang memiliki 4C ini. Critical creativity, critical thinking, communication, kolaborasi, ini juga karakter. Yang ini versinya person learning curve, dijabarkan seperti ini. Tapi versi lain juga ada seperti ini. Ini versinya, saya kira ini versinya orang-orang OECD itu. Ini ada literasi, ada 4C yang di tengah itu, dan juga ada karakter yang bagaimana kompetensinya terhadap lingkungan, sehingga harus memiliki curiosity, memiliki inisiatif, memiliki persisten yang dikatakan Pak Jo tadi, ini tahan banting, jadi grit, kemudian adaptif dan leadership. Nah, itu juga. Nah, akhirnya semua itu tadi harus membangun adanya transformasi belajar kepada aspek-aspek karakter. Harus ada hijrah. Jadi dari yang tidak sadar menjadi sadar, kemudian orang mempunyai visi, mempunyai pemahaman, mempunyai nilai, mempunyai skill, mempunyai etika, pengetahuan, prinsip-prinsip dalam kehidupan. Sehingga inilah totalitas belajar di era digital pun belajar supaya mentransformasi diri, baik siswa maupun guru itu berlaku. Nah, inilah yang terakhir, saudara-saudara, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika saya mengucapkan hal-hal yang tidak diperkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Prof Yanto, luar biasa, sangat menarik sekali pemaparan yang disampaikan Prof.